Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat pagi. Di minggu pagi ini tanggal 26 September tahun 2021, kita masih berada dalam suasana ibadah di rumah saja. Di minggu biasa ini kita akan membaca firman Tuhan dari Ester pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Disambung dengan Ester pasal 9 ayat 20 sampai 22 dengan judul Mencegah Kejahatan. Demikian firman Tuhan. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan perbuatan demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk mohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Pasal yang ke-9 ayat 20-22. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar-mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, kejahatan di dalam ilmu hukum merupakan perbuatan yang jahat
Contohnya korupsi. Korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Contoh lain dari kejahatan adalah merampok. Merampok merupakan sebuah tindakan seseorang yang mengambil dengan paksa dengan melakukan kekerasan, mengambil barang milik orang lain. Kejahatan merupakan sifat yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk menciderai atau melukai orang lain. Kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan bisa menimpa kepada siapa saja, baik orang kaya atau miskin, baik orang yang sehat atau yang sakit, baik kepada orang yang memiliki jabatan atau tidak memiliki jabatan. Kejahatan juga bisa dilakukan oleh siapa saja, baik anak-anak, pemuda, remaja, ibu-ibu, atau bapak-bapak, atau bahkan kaum lanjut usia. Kejahatan juga bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan di dalam rumah, di kantor, di sekolah, bahkan di tengah masyarakat dan bangsa. Kata kejahatan dalam Alkitab merupakan keadaan yang buruk. Kejahatan adalah pemberontakan terhadap Allah. Artinya, orang dengan sadar berbuat dengan cara yang bengkok atau salah. Bisa juga berarti menunjuk kepada cara hidup yang salah. Berbuat salah, baik itu yang bisa diketahui ataupun berbuat salah tanpa bisa diketahui. Atau istilah lainnya dari kejahatan adalah dosa. Dosa merupakan pelanggaran dari perintah Allah. Bapak, Ibu, saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kitab Ester kita bisa melihat bagaimana Ester, seorang Yahudi yang menjadi ratu di Persia. Pada waktu itu orang-orang Yahudi berada di dalam pembuangan. Persia adalah tempat orang Yahudi menjalani pembuangan. Ester bertindak mencegah muslihat Haman untuk memusnahkan saudara-saudari sebangsanya dengan taktik mengundang perjamuan untuk disenangkannya hati Raja Ahasweros yang mudah marah dan dikecohnya Haman yang gila hormat. Kali pertama taktik ini dijalankan, hasilnya menggembirakan. Raja Ahasweros berjanji akan memenuhi apapun permintaan Ratu Ester dan Haman merasa mendapat kehormatan. Oleh karena itu, taktik ini pun dilanjutkan. Ester mengundang Raja Ahasweros dan Haman sekali lagi ke perjamuannya. Di tengah perjamuan kali kedua inilah Ester mengadukan muslihat Haman kepada Raja Ahasweros. Haman yang semula kegeeran pun berubah menjadi ketakutan. Dia berupaya mohon belas kasihan, tetapi tetap saja dijatuhi hukuman. Pada tiang yang disiapkannya sendiri, dia disulahkan. Sebagaimana Ester, kita pun bertanggung jawab untuk sedapat mungkin mencegah tindakan kejahatan di tengah masyarakat. Atau paling tidak, mari kita mencegah sedini mungkin kecenderungan jahat atau buruk yang masih tersisa di dalam hati kita dan di dalam gereja Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nats pembimbing yang kita baca dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17-18, Paulus menasihati kepada jemaat di Roma agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa Paulus memberikan nasihat tersebut? Waktu itu jemaat Roma sedang menghadapi situasi kebencian yang telah dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Mereka dihina dan direndahkan oleh karena iman mereka kepada Kristus Yesus. Untuk itu Paulus menasihati agar jemaat tidak membalas kejahatan yang mereka terima dengan kejahatan. Jemaat Roma justru harus melawan dengan melakukan apa yang baik kepada semua orang dan berusaha untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Dari nats pembimbing ini kita sadar bahwa sebagai jemaat Tuhan, kita tentu tidak boleh diam jika terjadi kejahatan. Kita harus melakukan sesuatu agar kejahatan itu berhenti, dan tentu bukan dengan cara melakukan kejahatan juga, namun melakukan perlawanan tanpa kekerasan atau kejahatan.
Seberapa sering kita dibenci dan dimusuhi oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus? Seberapa sering kita sudah berbuat yang baik kepada seseorang, tapi justru balasannya ia menyakiti kita? Ingin rasanya kita balas. Mungkin sempat terselip rasa itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan membalas kejahatan apapun bentuknya dengan kejahatan lagi. Hal ini membuat kita tidak berbeda dengan orang yang jahat itu. Hanya jangan diamkan kejahatannya terus berlangsung. Kalahkanlah dengan melakukan selalu kebaikan kepada orang yang telah menyakiti kita dan kebaikan kepada semua orang. Kita memilih untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak, Ibu, Saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih. Kejahatan adalah karakter yang tidak mulia di hadapan Allah dan manusia, serta alam ciptaan. Orang yang hidup dalam kejahatan, mereka lalai menjadi pelaku kebenaran, bahkan bisa jadi tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Orang yang berlaku jahat biasanya dimotivasi di dalam dirinya tentang uang, harta, jabatan, dan mungkin popularitas. Dengan demikian, orang dapat melakukan apa saja menurut kehendaknya untuk memuaskan hasrat hidupnya. Tidak peduli apakah itu merugikan orang lain atau merusak kehidupan orang lain. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita menjauhkan diri dari kejahatan. Mari kita berjuang untuk mencegah kejahatan yang ada di sekitar kita dengan melakukan kebaikan bagi sesama dan segenap ciptaan. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita pasti akan dimampukan dengan kita hidup berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.